ini Sumatera Selatan punya kopi yang enak, ini Sumatera Selatan punya potensi kopi yang sangat luar biasa. Kenapa harus coba kopi luar? Kalau misalnya di Sumatera Selatan punya Wong Kito, punya kopi yang enak sekali gitu. Gitu sih Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channelnya Elaborasi. Apa kabar semuanya? Yang pastinya harus sehat, tetap sehat ya. Karena walaupun dalam keadaan kondisi yang seperti ini, kita harus menjaga kondisi kita tetap bugar dengan cara kita ya olahraga, tetap di maupun beraktivitas ya seperti biasa, cuman dikurangin saja untuk berada di tempat yang ramai ya teman-teman. Nah, untuk episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kopi ya. Kita bakalan membahas tentang kopi. Nah, sebelum itu kita masuk ke segmen ini, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mensubscribe channel ini karena kita bakalan fokus membicara tentang dunia pendidikan, terus juga bakalan bicara terkait beberapa something yang bisa misalkan kayak ke dunia kerelawanan atau kegiatan-kegiatan pemuda yang pastinya asik untuk diulik teman-teman. Nah, sudah mensubscribe semuanya? Dan juga jangan lupa ya teman-teman untuk memfollow akun Instagramnya elaborasi.tv. Itu juga tempat untuk informasi-informasi video-video apa saja yang bakalan tampil di atau tayang di channel kita. Oke, sudah semua, kita langsung masuk ya ke segmen ini. Nah, kita sekarang sudah bersama narasumber kita di sini ya. Nanti akan narasumber kita akan memperkenalkan diri. Jadi Dian ya, bisa memperkenalkan diri mungkin namanya siapa, nama lengkapnya, terus juga aktivitas sekarang kegiatannya apa, dan lagi stay di mana. Mungkin itu saja. Oke, langsung boleh Dian. Halo semuanya, nama saya Dian Novitasari. Saya finalis Duta Kopi Sumatera Selatan 2019. Aktivitas saat ini sekarang sudah semester 8 Kak, jadi sibuk skripsi. Berarti ini Sekarang stay di Palembang. stay Palembang. Wah. Ini termasuk masa-masa skripsinya ini ya, skripsi corona ya, jadi nggak bisa ngapa ke kampus dengan leluasa ya. Skripsi angkatan corona ini. Nggak merasakan itu kalau bimbingan ya nunggu gitu-gitu kan. Oh masih merasakan Kak, karena Masih kebetulan merasakan dosen itu ya. pembimbingnya ini nggak mau sistem online dia, jadi mau nggak mau harus ke Palembang. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting jaga tetap ya kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Oke, tadi kita sudah kenalan sama Dian teman-teman. Diannya asli tadi di mana, terus juga aktivitas beliau seperti apa. Nah, kita bakalan masuk ke segmen tanya jawabnya. Nah, kita di sini bakalan tanya-tanya sama Dian seputar yang tadi sudah disebutkan Dian. Beliau adalah salah satu finalis Duta Kopi Sumatera Selatan tahun 2019. Nah, kita bakalan coba ulik-ulik kopi, potensi kopi lah yang ada di Sumatera Selatan itu seperti apa. Nah, Dian, kan kita tahu kalau kopi itu kan ada dua jenis ya yang di Indonesia. Ada kopi Arabica sama Robusta. Nah, kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri itu kopinya jenisnya apa? Perlu teman-teman ketahui ya, jadi Sumatera Selatan itu merupakan penghasil kopi terbesar di Indonesia. Jadi nomor satu di Indonesia itu ialah Sumatera Selatan. Jadi otomatis potensi Sumatera Selatan mengenai kopi itu sangat luar biasa besar. Nah untuk di Sumatera Selatan sendiri lebih banyak Robusta gitu Kak. Oke, oke, oke. Berarti sudah paham ya teman-teman untuk potensinya. Tadi apa tadi? Robusta ya kopinya ya? Iya Robusta. Itu biasanya daerah yang banyak menghasilkan kopi sore itu di daerah apa kalau untuk di Provinsi Sumatera Selatan sendiri? Kalau untuk Robusta sendiri itu banyaknya di Oku Selatan, kemudian di Lahat, itu banyak sekali kopi dari Robusta Kak, karena kan di situ memang memungkinkan untuk menanam kopi Robusta gitu. Oh gitu. Wow. Ya kebetulan teman-teman saya memakai di sini baju Kota Pagar Alam. Mungkin kalau untuk di Pagar Alam itu ada juga nggak kok ini daerah yang menghasilkan kopi juga kayak gitu? Iya, kebetulan di Sumatera Selatan ini banyak sekali kabupaten-kabupaten penghasil kopi, salah satunya yakni Lahat, kemudian Oku Selatan, dan juga Pagar Alam. Cuman yang memang lebih terkenal sekali, yang sering ada di kafe-kafe itu dari Oku Selatan dan juga dari Lahat, Mendo, Kak.
Oh, Semendo ya, teman-teman. Jadi kalau Hmm. teman-teman pencinta kopi biasanya kopi Semendo itu juga bisa dijadikan sebagai pilihan untuk teman Mm-mm. gitu, teman-teman. Nah, kalau kita udah berbicara tentang masalah kopi, teman-teman ya. Kalau untuk bisa menjadi seperti Dedian kan sebagai salah satu duta kopi ya yang ikut juga membantu menggaungkan kopi yang ada di Sumatera itu supaya dikenal banyak orang lain ya. Itu gimana cara? Jadi kita melakukan pemilihan tuh di bulan 8 Kak, di bulan Agustus 2019 tahun lalu kita melakukan pemilihan duta kopi. Nah, itu penyelenggaranya sendiri itu dari CSR Sumatera Selatan bekerja sama dengan Duta Kopi Indonesia. Jadi Hmm. kebetulan Duta Kopi Indonesia itu berasal dari Sumatera Selatan. Jadi tahun 2018 itu dilakukan pemilihan melalui proses yang sama dengan dunia pageant lainnya. Kita ada banyak seleksi, terpilihlah 22 finalis Duta Kopi Sumatera Selatan gitu. Jadi kalau untuk teman-teman mau daftar itu bisa banget, tepatnya di bulan Agustus tahun ini. Oh, gitu. Itu kalau untuk situsnya sendiri ada apa itu situs untuk Duta Kopi Sumatera Selatan atau websitenya? Ada, kita ada Instagramnya Duta Kopi Sumatera Selatan. Oh gitu. Jadi buat teman-teman langsung saja berkunjung ini ya di Instagramnya Duta Kopi Sumatera Selatan ya untuk mendapat informasi-informasi terkait pendaftarannya khususnya. Nah, tadi saya tertarik membahas katanya tadi untuk Duta Kopi Indonesia itu berasal dari Sumatera Selatan ya? Iya, Oh, itu orang jadi gimana? orang mana deh itu deh yang Duta Kopi Indonesia tadi? Duta Kopi Indonesia orang Palembang. Nah, kemudian di tahun 2019 kemarin Kak Ian itu juga Duta Kopi Indonesia perwakilan dari Sumatera Selatan dan dari Kabupaten Kota Palembang. Gitu. Oh, itu sistem pemilihannya kalau untuk yang duta Indonesia itu apakah harus menjadi duta kopi di provinsi dulu baru menjadi duta kopi Indonesia atau bagaimana? Enggak Kak, sebenarnya kalau untuk Duta Kopi Indonesia itu memang pemilihannya dia benar-benar orang yang sama seperti Duta Kopi Sumatera Selatan, hanya saja memang itu berbeda maksudnya Duta Kopi Sumatera Selatan mewakili Sumatera Selatan dalam arti mewakili yayasannya. Tapi kalau misalnya Kak Ian itu dia personal, jadi memang benar-benar pribadi Oh, dia sendiri gitu. gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut Duta Kopi Indonesia itu tidak harus sekali sebagai panelis Duta Kopi Sumatera Selatan, tidak. Namun ketika kita sudah masuk di Duta Kopi Sumatera Selatan, kita direkomendasikan untuk ikut di Duta Kopi Indonesia. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Nah, em, seleksinya tadi, maksudnya untuk syarat pendaftarannya tadi ada berapa tahap kira-kira kalau untuk menjadi duta kopi dalam proses pemilihan lah maksudnya itu ada berapa tahap? Jadi untuk selama proses pemilihan itu, yang pertama kita pengumpulan berkas dulu, seleksi berkas, kemudian setelah seleksi berkas, kita ada tes wawancara. Selain tes wawancara, kita juga ada tes bakat. Setelah tes bakat, kemudian baru masuk 22 finalis tadi, masuk karantina, setelah itu baru grand final, diambillah 3 pemenang dari beberapa kota gitu. Oh, Jadi jadi kebanyakan sih untuk finalis Duta Kopi ini mewakili kabupaten masing-masing sih Kak. Jadi memang hampir setiap kabupaten tuh memang mengirimkan peserta gitu untuk ikut Duta Kopi Sumatera Selatan. oh jadi udah memang dari per provinsi ya dikirimkan untuk Iya. diperlombakan di tingkat provinsi ya. Oke. Mm-mm. Nah, kalau untuk ketika sudah menjadi duta nih, itu untuk Hmm. kotakan berapa kalau untuk di duta kopi dalam satu angkatan itu berapa Gimana? kotanya? Oh, untuk satu angkatan, itu kebetulan saya angkatan pertama. Jadi kami ini di 2019 tahun lalu itu merupakan angkatan pertama Duta Kopi Sumatera Selatan. Nah, untuk jumlah angkatannya ada 22 finalis dalam satu angkatan. Oh, gitu. Itu terdiri apa aja dari 20 itu? Ceweknya berapa atau cowoknya atau gimana dibaginya? Untuk cowoknya hanya ada 7 dan sisanya perempuan. Jadi bukan dibagi sama rata kayak gitu ya, bukan ya? Oh enggak. Jadi mungkin kalau pageant lain kan pasang-pasangan nih, Ya, laki perempuan ini enggak, kebetulan enggak. Kami kemarin dari 100
90-an itu diambil 22 langsung. Jadi memang namanya juga pemilihan pertama kayak, jadi Ya. sistemnya masih belum serapi mungkin gitu loh. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa buat Duta Kopi 2020 dengan sistem yang lebih rapi lagi. Oh gitu. Berarti ini bisa dikatakan sebagai ini ya, apa ya? Kalau yang baru-baru itu kita kita bilangnya apa ya? Sebagai penggagas ya jatuhnya ya. Betul sekali. Mantap. Kalau berbicara secara histori, sebenarnya historinya kenapa adanya apa di Duta Kopi Sumatera Selatan itu yang menggagasnya kira-kira siapa? Kalau boleh tahu. Kok bisa terjadi? Jadi kebetulan pengagasnya kebetulan Bunda Salama. Bunda Salama itu Duta Kopi Indonesia. Kemudian dia melihat bahwasannya kita ini sebenarnya punya potensi kopi yang sangat luar biasa. Seperti saya bilang tadi, bahwasannya Sumatera Selatan ini penghasil kopi terbesar di Indonesia. Namun pada kenyataannya kita tahu kopi dari mana? Dari Lampung. Kopi dari mana? Dari Aceh. Nah, ini Ya, tadi ya, ya, ya. gunanya si icon-iconnya atau brand ambassador dari Duta Kopi untuk memasarkan produk kopi tadi, untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini Sumatera Selatan punya kopi yang enak, ini Sumatera Selatan punya potensi kopi yang sangat luar biasa. Kenapa harus coba kopi luar kalau misalnya di Sumatera Selatan punya Wong Kito, punya kopi yang enak sekali gitu. Gitu sih Kak. Gitu. Jadi itu tujuannya ya. Ya sebenarnya kalau Hmm. hal-hal yang seperti itu sebenarnya perlu diangkat ya karena em, saya dulu kebetulan ketika lulus kuliah dulu kan sempat main ke Lahat ya. Jadi kopi itu secara tradisional ya teman-teman. Jadi ada cara unik sendiri. Kalau aku nggak tahu ya tempat kopi di daerah-daerah yang lain atau di provinsi-provinsi yang lain. Tapi kalau untuk di Sumatera Selatan, jadi ketika kopi itu sudah dipetik, misalnya sudah diambil dari pohonnya, itu nanti bakalan dijemur teman-teman di jalan. Jadi kayak sepanjang jalan itu dijemur. Nah itu supaya ini ya, supaya kulit kopinya itu mudah ketika digiling pecah ya kayak gitu ya, Den ya. Hmm. Hmm. Nah, itu. Jadi ada cara apa ya? Cara unik sendiri bagi apa ya? Pengolahan kopi di khususnya di provinsi selatan, di Sumatera Selatan ya. Terus juga Hmm. jadi kopi itu sebenarnya untuk di daerah-daerah bukan hal yang apa ya? Hal yang baru ketika jadi ketika misalkan teman-teman main-mainlah ke provinsi Sumatera Selatan misalkan ya atau ke daerah nanti kalau tetangga-tetangga itu biasanya kan kalau kita nawarin makan buah atau segala macam. Tapi kalau mereka tuh biasanya ketika ada tamu yang datang, itu biasanya selalu bilang mampir ngopi gitu. Biasanya Hmm. gimana bilangnya? Bahasanya lupa. Ngupi ya. Ngopi ya. Nah, Jadi bahasanya kalau sekarang mah apa namanya untuk apa ya? Jadi minuman yang istimewa itu untuk menghangatkan semuanya, untuk menjalin silaturahmi itu menurut saya sekarang kopi. Jadi kopi itu sekarang bukan hanya minuman yang sederhana, namun sekarang kopi sudah masuk di kafe-kafe gitu loh, udah bisa bersaing dengan produk-produk lain gitu. benar-benar. Yang dulu kalau apa ya orang juga dulu apa sih minum kopi dan apa ya kalau teman-teman perlu ketahui ya saya nggak terlalu bukan anak kopi banget maksudnya tapi ketika teman-teman minum kopi itu dari apa ya kopi-kopi yang kayak Semendo atau yang dari daerah-daerah lain itu usahakan minum kopinya jangan pakai gula karena itu bisa menyet. Benar gak Dian? Ya betul. Kopi tanpa gula namanya kopi tubruk. Jadi langsung aja diminum kayak gitu. Itu khasiatnya lebih bagus Kak dibandingkan kopi plus gula. Jadi kalau kopi plus gula itu kan untuk orang-orang yang diabetes itu mungkin Nah, nggak bisa minum, tapi itu sangat bagus untuk diabetes apabila tanpa gula gitu. Nah, itu juga ada beberapa tips teman-teman ketika teman-teman mengkonsumsi kopi. Oke, jadi mungkin balik lagi ke pemilihan duta kopi tadi Dian. Kan? Ada cerita unik nggak Dian selama mengikuti pemilihan tersebut atau kota yang saat itu? Mungkin ada cerita kemarin aku kak ikut itu ada yang seperti ini seperti ini. Mungkin bisa diceritakan? Kalau cerita unik dari aku sih apa kayak karena ini kan baru pertama kali ikut dunia pageant sih. Sebelumnya Dian juga ikut duta budaya. Hanya saja ini kan berbeda, jauh sekali berbeda karena kan kebetulan Dian dari Oki. Nah di Oki itu nggak ada kopi, bukan penghasil kopi Oki. Jadi sebelum ikut pemilihan
banyak banget hal yang harus dipelajari karena kita juga Hmm. nggak ada penghasil kopi, orang tua juga bukan petani kopi, jadi memang benar-benar harus dari nol. Jadi ketika karantina itu kan namanya duta kopi. Jadi pagi minum kopi, siang juga harus ngopi, malam biar nggak ngantuk, dikasih materi juga harus minum kopi. Nah, penyesuaian itu sih yang Harus agak kopi menurut ya. aku yang agak lucu. Kalau kalau orang-orang tuh iya, kalau yang sudah pecinta kopi tuh mereka sudah bisa membedakan antara Arabica dan Robusta. Kalau Robusta itu rasanya banyak macam, dia lebih ke pahit. Kalau Arabica kan lebih ke ada buahnya, kemudian lebih ke asam. Nah itu aku awal-awalnya belum bisa ngerasain. Itu sih yang unik, yang lucu menurut aku. Karena kan yang lain terbiasa ngopi, kalau aku belum terbiasa ngopi pada saat itu gitu. Oh gitu. Bro, oke. Jadi memang benar-benar karena acaranya tentang dulu kopi, jadi setiap hari harus minum kopi ya selama karantina ya. Mau nggak mau harus minum kopi. Teman-teman. Oke, mungkin em, kita sudahkan ya teman-teman untuk ngobrol kopi-kopi karena mengingat waktunya yang kita tidak terlalu banyak dan mungkin di sesi terakhir ini saya bakalan tanya kepada Dian hal apa yang Dian pegang ya terutama karena kan Dian seorang pemuda terus juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang bisa di-sharing dan bisa menginspiratif buat teman-teman. Beliau juga kayaknya sering kita lihat suka memoderatori beberapa acara-acara besar gitu kan. Salah satunya terakhir ini ya moderator di acara 4 Pilar ya kayak. Iya. Nah, pengalamannya banyak. Ya, mungkin Kebetulan kerja kalau itu, Kak. kenapa? Kebetulan kalau itu kerja, jadi kebetulan Dian tuh asprinya Ibu Amelia. Jadi Nah, kerja kemana-mana harus ikut beliau gitu. Jadi kuliah wah, iya, sambil kerja iya, sekarang sudah. asprinya DPR guys kita guys kalah. Oke, mungkin di ini terakhirnya hal apa yang Dian pegang sehingga bisa menjadi Dian yang sekarang? Mungkin ketika hal itu nggak dipegang, mungkin Dian nggak akan bisa jadi Dian yang sekarang. Apa Dian? Kira-kira bisa dibagi ke teman-teman? Prinsip sih Kak ya, prinsip mutu hidup juga. Kalau saya sih pengennya gini, kita besar jangan karena nama orang tua, tapi kalau bisa nama orang tua besar karena kita gitu. Jadi kitalah yang usaha, kitalah yang harus berproses, kita harus menikmati prosesnya, kita juga harus bersyukur akan prosesnya, maka nikmat dari Tuhan tuh pasti akan ada aja. Bagus teman-teman. Jadi kita harus membanggakan lah jatuhnya kita harus membanggakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita merasa cukup dengan keadaan yang ya mungkin bisa jadi orang tua kita punya nama atau segala macam, tapi kita harus membangkitkan membaguskan lagi harta martabat dari keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita yang sudah menyekolahkan kita sampai ke perguruan. Ya, kita doakan Dian, teman-teman, mari kita berdoakan semoga Dian cepat kelar kuliahnya dan bisa kerja dan tetap walaupun sudah bekerja jiwa sosialnya harus tetap ada karena ya itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain ya. Ketika kita sadar dengan lingkungan kita sekeliling. Itu saja teman-teman. Buat teman-teman yang mau kepo terhadap kegiatan Dian juga banyak kegiatannya dan bisa teman-teman follow Instagram Dian. Apa Dian nama Instagramnya? Dian NVS, nanti taruh di bawah sini ya. Siap. Nanti juga kalau nggak terlalu jelas saya taruh link Instagramnya Dian di link deskripsi teman-teman. Ya, itu saja teman-teman. Semoga ilmunya yang di-share sama Dian dan untuk video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jika videonya merasa penting, mohon di-share ke teman-teman supaya nanti informasinya tetap berjalan dan memperoleh pahala yang banyak. Oke, terima kasih Dian sudah hadir di acara elaborasi dan Ya, sama-sama Kak. menonton dan minta maaf kepada Dian ketika ada kata dan salah perucapan dari kakak. Begitu saja saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di other video in Elaborasi channel. Bye.